Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Rahman, NIM 2216040424 dari Akuntansi Syariah E. Yang mana di sini saya ingin menyampaikan tugas kuliah dari Ibu Maisa Pratiwi, yaitu final project, yang mana terbagi 4 soal. Jadi saya ingin membahas soal yang pertama, yang mana soal yang pertama yaitu PT Karmen menghasilkan tekstil melalui departemen produksi, yaitu departemen permintaan dan departemen penyelesaian. Pada kedua departemen ini selalu dilakukan kegiatan inspeksi guna menjamin kualitas produk. Hasil inspeksi menunjukkan terdapat beberapa produk rusak dan hilang yang terjadi secara normal atau untuk kedua departemen tersebut. Berikut data produksi selama bulan Desember. Datanya adalah sebagai berikut, di mana di kolom pertama itu keterangan, dan kolom kedua adalah yaitu departemen permintaan, dan kolom ketiga yaitu departemen penyelesaian. Yang mana yang keterangan pertama yaitu persediaan dalam proses awal, yaitu dalam departemen permintaan itu sebanyak 500 unit dan departemen penyelesaian sebanyak 600 unit. Kemudian tingkat penyelesaian itu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung BOP sebanyak departemen permintaan yaitu 100%, kemudian 3/4 dengan 1/4, dan departemen penyelesaian sebanyak 100%, 2/3 dan 3/4. Kemudian produk masuk dalam proses PDP atau PDP yaitu sebanyak 9.100 unit. Kemudian di departemen penyelesaian tidak diketahui atau tidak ada. Kemudian produksi yang selesai di transfer ke departemen finishing di departemen permintaan yaitu sebanyak 8.200. Kemudian di departemen penyelesaian tidak ada. Kemudian produk selesai transfer ke departemen gudang yaitu di departemen pemintaan tidak ada. Kemudian di departemen penyelesaian itu ditanya berapakah. Kemudian persen dalam proses akhir yaitu sebanyak 900 unit di departemen permintaan. Kemudian 350 unit di departemen penyelesaian. Kemudian tingkat penyelesaian biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP atau biaya overhead pabrik yaitu sebanyak di departemen permintaan sebanyak 100%, 1/3, 1/6, dan di departemen penyelesaian sebanyak 100%, 1/7, 2, dan 2/5. Kemudian produk hilang akhir. Produk hilang akhir departemen permintaan yaitu sebanyak 300 unit, departemen penyelesaian sebanyak 260 unit. Kemudian produk rusak. Produk rusak di departemen permintaan yaitu sebanyak 200 unit, kemudian di departemen penyelesaian sebanyak 50 unit. Kemudian produk hilang awal. Produk hilang awal di departemen permintaan tidak ada, kemudian di departemen penyelesaian ada yaitu sebanyak 50 unit. Kemudian di keterangan berikutnya yaitu harga pokok persediaan dalam proses awal, yaitu dimana keterangannya terbagi menjadi 4, yang mana yang pertama yaitu harga produk selesai dari departemen missing, yaitu sebanyak di departemen permintaan tidak ada, yaitu di departemen penyelesaian ada, yaitu Rp3.240. Kemudian bahan baku langsung atau BBL di departemen permintaan tidak ada. Di departemen permintaan ada yaitu sebanyak 645, dan di departemen penyelesaian Rp660. Kemudian biaya tenaga kerja langsung atau BTKL di departemen permintaan sebanyak Rp1.035. Kemudian di departemen penyelesaian sebanyak Rp470. Kemudian biaya overhead pabrik atau BOP di departemen permintaan sebanyak Rp120, dan di departemen penyelesaian sebanyak Rp360. Kemudian itu keterangan berikutnya yaitu beban produksi ini.
beban produksi periode ini. Kemudian keterangan terbagi tiga, yaitu bahan baku langsung atau BBL di Departemen Permintaan sebanyak Rp14.200 dan Departemen Penyelesaian sebanyak Rp16.300. Kemudian biaya tenaga kerja langsung atau BTKL di Departemen Permintaan sebanyak Rp25.875 dan di Departemen Penyelesaian sebanyak Rp24.150. Kemudian biaya overhead pabrik atau BOP di Departemen Permintaan sebanyak Rp17.500 dan di Departemen Penyelesaian sebanyak Rp16.370. Buatlah laporan harga pokok produk dengan metode FIFO dan buatlah jurnal untuk transaksi berikut. Untuk jawaban yang A itu terbagi tiga kolom, yang mana itu pertama itu departemen permintaan. PDP awalnya tadi kan 500 unit, tingkat penyelesaiannya yaitu PPL, PTKL dan BOP sebanyak 100%, 3/4 dan 1/5. Kemudian 9.100 unit. 9.100 unit itu yaitu ini PDP, produk masuk dalam proses. Kemudian produk hilang akhir yaitu sebanyak 300 unit, produk hilang rusak sebanyak 200 unit, dan produk dalam proses belum selesai sebanyak 900 unit. Sedangkan tingkat penyelesaiannya sebanyak 100%, 1/3 dan 1/6. Kemudian di kolom kedua yaitu Departemen Penyelesaian. Departemen Penyelesaian PDP awalnya yaitu 600 unit, tingkat penyelesaiannya 100%, 2/3, 3/4. Kemudian produk dalam prosesnya yaitu 8.200 unit. Kemudian produk hilang akhir yaitu sebanyak 260 unit, produk rusak sebanyak 500 unit, dan produk hilang awal sebanyak 50 unit, dan produk dalam proses belum selesai sebanyak 350 unit. Tingkat penyelesaiannya sebanyak 100%, 1/7 dan 2/5. Kemudian menghasilkan produk yaitu gudang barang jadi sebanyak 8.400 produk langsung baik. Kemudian untuk jalan selanjutnya yaitu mencari UE PIPO, di mana UE PIPO ini adalah unit equivalent PIPO, yaitu dengan rumusnya produk selesai ditransfer ditambah PDP akhir dikali tingkat penyelesaian dikurang PDP awal dikali tingkat penyelesaian ditambah produk hilang akhir ditambah produk rusak Yang pertama yaitu Departemen Permintaan. Departemen Permintaan yaitu UE tadi kan unit ekuivalen bahan baku langsung 8.200 dapatnya dari sini ditambah 900 ditambah dalam kurung 900 PDP akhir dikali 100% tingkat penyelesaian, kemudian dikurang dalam kurung 500 PDP awal dikali tingkat penyelesaian 100% ditambah 300 produk hilang akhir ditambah 200 produk rusak menghasilkan 9.100. Kemudian unit ekuivalen bahan tenaga kerja langsung 8.200 ditambah PDP akhir sebanyak 900 dikali tingkat penyelesaian 1/3 dari sini, kemudian dikurang 500 dikali 3/4 ditambah 300 ditambah 200 menghasilkan 8.625. Kemudian UE BOP atau unit ekuivalen biaya overhead pabrik 8.200 tambah dalam kurung 900 dikali 1/6 dikurang
500 dikali 1/5 ditambah dalam kurung 300 ditambah 200 menghasilkan 8.750 rupiah. Kemudian UE pipo, unit ekuivalen pipo sama dengan kemudian rumus yang keduanya yaitu UE ekuivalen pipo, produk selesai ditransfer ditambah PDP akhir dikali tingkat penyelesaian dikurang PDP awal dikali tingkat penyelesaian. Yang mana di departemen penyelesaian yaitu UE BPL atau UE unit ekuivalen bahan baku langsung 80.090 rupiah ditambah 350 dikali 100% dikurang 600 dikali 100% ditambah 260 ditambah 50. Kemudian untuk mencari departemen penyelesaian. Departemen penyelesaian rumusnya sama dengan departemen permintaan, cuma angkanya berbeda, yaitu UE bahan baku langsung 8.090 didapat dari sini, didapat dari gudang barang jadi yaitu 8.090, kemudian ditambah 350 dikali 100% dikurang dalam kurung PDP akhir 600 dikali 100% tingkat penyelesaian dikurang PDP awal dikali tingkat penyelesaian ditambah produk hilang akhir ditambah produk rusak. 350 ini dapatnya dari sini, dari produk dalam proses belum selesai 350. Kemudian yang 100% ini didapat dari sini, dari tingkat penyelesaiannya. Kemudian dari 600 didapat dari 600 ini didapat dari PDP awalnya yaitu 600 unit. Kemudian tingkat penyelesaiannya 100%. Kemudian yang 260 didapat dari sini produk hilang akhir sebanyak 600. Kemudian yang 50 produk rusak didapat dari sini. Begitu seterusnya sampai ke bawah, di mana WEBTKL ditambah 80 di mana WEBTKL 8.090 ditambah dalam kurung 350 dikali 101,7 dikurang dalam kurung 600 dikali 2/3 ditambah dalam kurung 260 ditambah 50 menghasilkan 8.050 rupiah. Kemudian UIBOP, biaya overhead pabrik yaitu 8.990 ditambah 305 ditambah dalam kurung 350 dikali 2/5 dikurang dalam kurung 600 dikali 3/4 ditambah dalam kurung 260 ditambah 50 menghasilkan 8.090 rupiah. PT Garmen, kemudian kita membuat laporannya. Itu yang pertama, PT Garmen, laporan harga pokok produksi Departemen Permintaan Pipo untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2018. Yang pertama yaitu data produksinya. Produk dalam proses awal yaitu 100%, 3/4 dan 1/5. Kemudian produk masuk dalam proses yaitu sebanyak 9.100 unit. Kemudian ditambah yaitu menghasilkan 9.600 unit. Dan produk selesai ditransfer ke Departemen Penyelesaian sebanyak 8.200 unit. Produk hilang akhir sebanyak 300 unit. Produk rusak atau normal sebanyak 200 unit. Produk dalam proses akhir 100% 1/3 dan 1/6 sebanyak 900 unit. Itu ditotalkan semuanya menghasilkan 9.600 unit.
Kemudian yang kedua itu biaya dibebankan, di mana dia terbagi itu 4 kolom, yaitu kolom pertama biaya dibebankan, yang kolom kedua yaitu total biaya, yang ketiga unit ekuivalen, yang keempat beban produksi dibagi UE. Yang pertama itu biaya PDP awal. Biaya PDP awal yaitu sebanyak 1.800 rupiah dibagi UE. UE yang sama dengan kan 0. Kemudian beban produksi sama dengan 0 karena total biaya dibagi UE kan 0. Kemudian beban produksi periode ini, bahan baku langsung yaitu sebanyak 18.200 rupiah. Sedangkan ini kan total biaya 8.200 rupiah total biayanya, sedangkan yang 9.100 yaitu UE, yaitu dimana beban produksi dibagi UE yaitu 18.200 dibagi 9.200 menghasilkan 2 rupiah. Kemudian biaya tenaga kerja langsung atau PTKL yaitu 25.875 rupiah dibagi ini kan total biayanya, kemudian UE nya 8.625. Beban produksi dibagi UE yaitu sebanyak 3. Kemudian BOP yaitu yang total biaya 17.500 dengan UE nya 8.750 rupiah. Kemudian beban produksi dibagi UE menghasilkan 2. Kemudian total biaya dibebankan yaitu dari total biaya sebanyak 63.375 rupiah. Kemudian dari beban produksi atau WE sebanyak 7 rupiah. Kemudian biaya diperhitungkan, yaitu yang pertama yaitu biaya produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian 8.200 unit dikali 8.200 unit. Biaya PDP awal yaitu 500 unit tambahan dengan biaya PDP awal 500 unit dengan biaya 1.800. Dan tambahan biaya yang diserap bulan sekarang yaitu BBL sama dengan 500 unit dikali 0 dikali 2 itu dapat dari sini. Kemudian BTKL yaitu 500 unit dikali dari 100 dikurang 3/4 dikali 3, dapatnya yaitu 100 dari sini. 100 dari 100 di 100 3/4, dapatnya dari sini. Kemudian kemudian itu dikali dengan 3 itu didapat dari hasil dari beban produksi bagi WE menghasilkan 375. Kemudian BOP nya 500 unit dikali 100% dikurang 1,1/5 dikali 2 yaitu menghasilkan 800 rupiah, sehingga total dari keseluruhan yang 3 ini yaitu 1.175 rupiah, dimana biaya produk untuk periode ini 8.200 dikurang dari 500 dikali 77 dari hasil totalan semua yang ini itu sebanyak 53.900 rupiah. Kemudian ditotalkan semuanya itu menghasilkan 56.875 rupiah. Kemudian biaya produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian sebelum disesuaikan atau penyelesaian, yang pertama yaitu biaya produk hilang akhir
300 unit dikali 7 sama dengan 2100 rupiah. Kemudian biaya produk rusak normal yaitu 200 unit dikali 7 1400. Dengan nilai itu menghasilkan 3.500 rupiah. Total dari ini keduanya menghasilkan 3.500 rupiah. Kemudian biaya produk yang ditransfer biaya produk penyelesaian yang setelah disesuaikan yaitu hasil dari biaya produk periode ini, hasil dari totalan ini biaya produk yang transfer pada penyelesaian ditotalkan dengan biaya produk ditransfer penyelesaian sebelum disesuaikan yaitu sebanyak 60.375 rupiah. Kemudian yang keduanya yaitu biaya atas produk dalam proses akhir 900 unit, di mana BPL yaitu 900 unit dikali 100% dikali 2 sama dengan 1.800 rupiah. Kemudian BTKL yaitu 900 unit dikali 1/3 dikali 3 yaitu menghasilkan 900 rupiah. Kemudian yang BOP yaitu 900 unit dikali 1/6 dikali 2 yaitu 300 rupiah. Jadi total dari ketiga ini yaitu sebanyak 3.000 rupiah. Kemudian untuk membalanskan hasil ini yaitu dengan total biaya produksi yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian setelah disesuaikan dijumlahkan dengan total biaya yang diperhitungkan, yang mana itu 60.375 ditambah 3.000 menghasilkan 63.375 rupiah. Jadi hasilnya sama. Kemudian PT Garmen selanjutnya yaitu kita mencari laporan harga pokok produksi pada Departemen Penyelesaian dari PT Garmen dengan menggunakan metode FIFO untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2018. Yang pertama yaitu data produksi. Produk dalam proses awal dengan tingkatan penyelesaiannya 100%, 1,7 dan 2,5 sebanyak 100 unit, di mana ini didapat dari soal. Kemudian produk masuk dalam proses yaitu 8.200 unit, juga ini didapat dari soal. Kemudian dihasilkan 600 ditambah 8.200 menghasilkan 8.800 unit. Kemudian produk selesai ditransfer ke gudang yaitu 8.090. Yang mana yang tadi, yang ini. Yang gudang barang jadi 8.090, produk langsung baik. Kemudian produk hilang hawal yaitu 50. Produk rusak yaitu 50 juga. Produk hilang akhir yaitu 260. Produk dalam proses akhir dengan tingkatan penyelesaian 100%, 1,3, 1,6 sebanyak 350 unit. Ini semua didapat dari soal. Jadi ini semua ditotalkan yaitu menghasilkan 8.800 unit. Jadi hasilnya sama. Selanjutnya yaitu biaya yang dibebankan dalam tabel sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya PDP awal. Biaya PDP awal yaitu total dari biaya PDP awal itu 4.730, dapatnya dari sini. Total dari biaya PDP awal itu dapatnya dari sini. Total dari harga pokok PDP awal. Selanjutnya UE-nya tidak diketahui, sedangkan bebannya juga tidak diketahui. Kemudian beban produk. Kemudian yang kedua beban produk untuk periode ini. Yang pertama yaitu biaya yang diterima Departemen Penyelesaian sebelum penjualan 60.000
375 dengan UE-nya 8.200. Ini keduanya dibagi menghasilkan 7.363. Kemudian biaya produk yang hilang awal di sini tidak diketahui, sementara di sini ada, yaitu 50. Ini dikurang, berarti 8.200 dikurang 50 menghasilkan 8.150. Sedangkan biaya produk yang diterima dari Departemen Penyelesaian setelah penyelesaian yaitu 60.375. Kemudian total biaya ini dibagi dengan UE menghasilkan 7.407. Kemudian bahan baku langsungnya 16.300, sedangkan BTKL-nya 24.150, sedangkan BOP-nya 16.170. Ini didapat dari soal. Yang mana soalnya yang ini? Dari beban produksi periode ini. Selanjutnya yaitu total biaya yang dibebankan, total biaya yang dibebankan yaitu sebanyak 121.725, di mana yaitu tambahannya dari sini, ini dan ini, penjumlahan dari ini dan ini. Selanjutnya total biaya yang dibebankan sebanyak 121.725 didapat dari biaya PDP awal, kemudian biaya produk diterima dari Departemen Penyelesaian, kemudian bahan baku langsung, BTKL, BOP, sehingga ditotalkan semuanya yaitu 121.725. Sedangkan UE-nya 7.840 sampai 7.780 itu didapat dari sini, dari UE Pipo untuk Departemen Penyelesaian. Kemudian dibagilah total biaya dari bahan baku langsung dengan UE-nya 7.840 tadi dengan menghasilkan 2. Kemudian yang BTKL-nya 24.150 dengan UE 7.740 dibagi menghasilkan 3. Kemudian yang BOP dengan total biaya 16.170 dibagi dengan UE 7.780 rupiah menghasilkan 2. Tadi totalnya yaitu sebanyak total dari ini, sini, ini menghasilkan 14.407. Kemudian yang C, biaya diperhitungkan. Biaya produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian 4.090 unit. Biaya PDP awal yaitu 600 unit, 4.730 dengan biaya 4.730. Tambahan biaya yang diserap bulan sekarang, PPL 600 dikali 0 dikali 2. 2-nya didapat dari sini, sedangkan BTKL 600 unit dikali 100% dikurang tingkat penyelesaian 2/3 dikali 3 menghasilkan 594. Kemudian BOP 600 unit dikali dengan tingkat penyelesaian 100% dikurang 3/4 dikali 2 menghasilkan 300. Kemudian ditotalkan kedua ini menghasilkan 894. Kemudian biaya produk untuk periode ini 8.090 unit dikurang 600 unit dikali 14,407 menghasilkan 107.984,43. Kemudian biaya produk yang ditransfer ke gudang sebelum disesuaikan yaitu sebanyak
113.532,43 didapat dari totalan yang 3 ini. Kemudian penyesuaian. Biaya produk hilang akhir tadi kan 260 dikali 14,407 rupiah menghasilkan 3.745,82. Kemudian biaya produk rusak normal tadi kan 50 dikali 14,407 menghasilkan 720,35. Jadi ini keduanya ditotalkan yaitu menghasilkan 4.466,17. Kemudian ditotalkan lagi keduanya ini menghasilkan 98,60. Selanjutnya yang kedua, biaya atas produk dalam proses akhir 350 unit. Biaya yang diterima dari Departemen Permintaan 350 dikali 7,407 rupiah menghasilkan 2.592,45. Kemudian BBL 350 dikali tingkat penyelesaian 100% dikali RP2 itu menghasilkan 700. Kemudian BTKL-nya 350 unit dikali tingkat penyelesaian 1,7 dikali 3 yaitu menghasilkan 150. BOP-nya sama dengan 350 unit dikali 2 tingkat penyelesaian 2/5 dikali RP2 dikali 2 rupiah menghasilkan 280 rupiah. Kemudian ditotalkan ini semua ditotalkan menghasilkan 3.727,45. Kemudian C1-nya ini ditambah dengan C2-nya ini sehingga menghasilkan totalnya yaitu 121,726,26. Jadi dia harus sama dengan ini. Mungkin di sini berlebih satu, mungkin ada di salah satu sini perkalian saya yang kurang atau di belakang komanya. Kemudian jurnal. Yang pertama itu kita jurnal mencatat bahan produksi pada Departemen Permintaan. Persediaan yang di akun debitnya yaitu persediaan barang dalam proses Departemen Permintaan. Sebenarnya di akun kreditnya yaitu BBL, BTKL, BOP yaitu 18.200, 25.875, 17.500. Ditotalkan yaitu menghasilkan 61.575 rupiah. Ini didapat dari soal yang di atas tadi. Kemudian yang keduanya jurnal untuk mencatat harga pokok Departemen Permintaan ke Departemen Penyelesaian. Di akun debitnya yaitu persediaan barang dalam proses Departemen Penyelesaian sebanyak 60.375 rupiah. Sedangkan di akun kreditnya yaitu persediaan barang dalam proses Departemen Permintaan sebanyak 60.375 rupiah. Yang ketiga yaitu jurnal untuk mencatat beban produksi pada Departemen Penyelesaian. Yaitu persediaan barang dalam proses Departemen Penyelesaian di akun debitnya, kemudian di akun kreditnya yaitu BBL, BTKL, dan BOP. Dengan biayanya itu untuk BBL 16.300, kemudian BTKL 24.150, kemudian untuk BOP 16.170 rupiah. Kemudian ini semua ditotalkan menghasilkan 56.620 rupiah. Ini didapat dari soal di atas tadi. Kemudian jurnal untuk mencatat transfer harga pokok barang jadi ke gudang. Persediaan di akun debitnya yaitu persediaan barang jadi 117.998,60. Sedangkan di akun kreditnya yaitu persediaan barang dalam proses Departemen Penyelesaian 117.998,60. Di mana ini didapat dari sini. Tadi dari hasil total biaya produk penyesuaian.
Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.